Pelajaran tentang Yesus, episode ketiga. Mengapa Yesus memulai pelayanan di usia sekitar 30 tahun? Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa ia tidak langsung melayani sejak muda? Mengapa hampir 30 tahun hidupnya dijalani dalam kesunyian? Lalu pelayanannya hanya berlangsung sekitar 3 tahun. Apakah ini kebetulan? Atau ada makna rohani yang penting di dalamnya? Injil Lukas mencatat dengan sederhana. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Satu kalimat ini membuka pertanyaan besar. Mengapa harus menunggu? Dalam tradisi Yahudi, usia sekitar 30 tahun dianggap usia kedewasaan penuh. Seorang imam mulai melayani pada usia 30 tahun. Seorang rabi diakui setelah cukup matang secara rohani dan sosial. Yesus tidak menabrak struktur ini. Ia menghormati hukum, adat, dan proses bangsanya. Padahal ia memiliki otoritas ilahi. Ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Otoritas tidak meniadakan ketaatan. Yesus tidak pasif selama menunggu. Ia hidup, bekerja, berelasi, dan bertumbuh. Masa menunggu itu bukan waktu yang sia-sia. Itu adalah masa pembentukan. Allah tidak hanya mempersiapkan apa yang akan Yesus lakukan, tetapi juga siapa Dia sebagai manusia. Sebelum memulai pelayanan, Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes, bukan karena ia berdosa, melainkan karena ia taat. Yesus memulai pelayanannya bukan dengan mujizat, melainkan dengan kerendahan hati. Dan setelah itu, ia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Pelayanan dimulai dengan ketaatan dan pencobaan, bukan dengan sorak-sorai. Makna teologis menunggu. Yesus menunjukkan bahwa pelayanan bukan soal cepat, tetapi tepat. Panggilan harus sejalan dengan waktu Allah. Kedewasaan mendahului pengutusan. Dalam dunia yang serba instan, Yesus mengajarkan kita untuk menunggu. Menunggu bukan tanda tertinggal, menunggu bisa jadi tanda sedang dipersiapkan. Apakah kita sedang berada dalam masa menunggu dan mulai merasa Tuhan terlambat? Apakah kita mau setia dalam proses atau memaksa pelayanan sebelum waktunya?